Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kaiji Suanda, absen 26 dari kelas 12 IPS 1. Ingin membacakan masa transisi dan stabilisasi politik dan ekonomi Orde Baru. Kehidupan politik masa Orde Baru, kebijakan politik yang disesuaikan terbagi menjadi dua, yaitu kebijakan politik dalam PJS dan dalam negeri dan luar negeri. Masing-masing kebijakan tentunya dikeluarkan berdasarkan kebutuhan negara. Yang pertama, pelaksanaan pemilu 1971. Yang kedua, penyederhanaan politik. Yang ketiga, dui fungsi ABRI. Yang keempat ada pedoman, penghujatan dan pengalaman Pancasila atau disebut P4. Lalu berikutnya ada kebijakan politik luar negeri. Nah, yang pertama ada Indonesia kembali menjadi anggota PBB. Pada saat itu Indonesia keluar dari PBB tanggal 7 Agustus 1965. Indonesia terkucil dari pergaulan internasional dan menyulitkan Indonesia secara ekonomi maupun politik dunia. Yang kedua ada pemulihan hubungan diplomatik dengan Malaysia dan Singapura dan pemutusan hubungan dengan Tiongkok. Selanjutnya pada tahun 1965 terjadi konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia dan Singapura. Untuk memulihkan hubungan diplomatik dilakukan penandatanganan perjanjian antara Indonesia yang diwakili oleh Adam Malik dan Malaysia yang diwakili oleh Tun Abdul Razak pada tanggal 11 Agustus 1966 di Jakarta. Lalu yang ketiga ada memperkuat kerjasama regional dan internasional. Indonesia mulai memperkuat kerjasama banyak regional dan internasional dengan melakukan beberapa upaya, yaitu yang pertama ada turut serta dalam pembentukan ASEAN, yang kedua mengirimkan konsisten Garuda dalam misi perdamaian, yang ketiga ada ikut berperan dalam KTT non-blok, yang keempat ada beberapa berperan dalam organisasi komunitas Islam atau OKI. Lalu kehidupan ekonomi masa Orde Baru. Pemerintahan Orde Baru memiliki slogan yang menunjukkan fokus utama mereka dalam memberlakukan kebijakan ekonomi, yaitu trilogi pembangunan. Trilogi pembangunan adalah yang pertama pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, yang kedua pemerintahan pembangunan dan hasil-hasilnya, yaitu yang menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Yang ketiga terus stabilitas nasional yang sehat dan dinamis, bukan tanpa dasar. Trilogi pembasinan di saat karena Indonesia mengalami inflasi yang sangat tinggi pada awal tahun 1966, kurang lebih sebesar 650% setahun. Beberapa kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pada masa Orde Baru adalah yang pertama, rencana pembangunan 5 tahun atau REDERITA. Pada April 1959, pemerintah menyusun rencana pembangunan tindakan REDERITA yang bertujuan untuk meningkatkan sarana ekonomi, kegiatan ekonomi serta kebutuhan sandang dan pangan. REDERITA ini akan dievaluasi secara 5 tahun sekali. Lalu ada yang kedua ada revolusi hijau. Revolusi hijau pada dasarnya adalah suatu pilihan cara bercocok tanam dari cara tradisional ke cara modern. Untuk meningkatkan produksi pertanian umumnya dilakukan 4 usaha pokok yang terdiri dari intensifikasi, rekultivasi, hilirisasi, dan rehabilitasi. Lalu sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kurangnya. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.